Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Wahyuningsi dengan nomor NIM 2030202213. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran Hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Husna Lutfiyah. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Pada makalah pertama menjelaskan tentang surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan surah Al-Ma'un. Surah Al-Fatihah yaitu surah pembuka dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di kota Mekah yang berisi 7 ayat. Maka itu disebut dengan surah Makkiyah. Pada surah Al-Fatihah ini terdapat 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib kita baca ketika sholat, karena apabila kita tidak membacanya maka sholat kita tidak akan sah. Hal yang dapat kita petik dari surat ini ialah bagaimana perilaku kita ikhlas dalam beribadah. Lalu yang kedua ialah surah Al-Falaq. Al-Falaq ialah surah yang terdiri dari 5 ayat, surah yang ke-113. Surah ini menjelaskan tentang perlindungan kita, mohon perlindungan dari gangguan roh jahat, yaitu di waktu subuh. Surah Al-Falaq ini apabila dibaca sebelum tidur dengan surah An-Nas dan Al-Ikhlas dapat membuat kita terlindung sampai kita bangun. Dan apalagi kalau kita baca pada saat pagi dan petang, maka surah ini akan sangat baik. Jadi, hal yang dapat kita petik dari surat Al-Falaq yaitu tentang bagaimana kita hanya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ialah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 7 ayat, menjelaskan tentang tidak ada toleransi antara akidah dan keimanan dalam beribadah. Seperti salah satu ayat dari surah Al-Kafirun ini yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita tentang bagaimana sikap toleransi. Apalagi di Indonesia kita ini memiliki banyak agama, maka sudah seharusnya sikap toleransi itu terwujud. Misalnya saja contohnya ketika lebaran, kita saling memaafkan antar tetangga walaupun kita berbeda keyakinan. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ialah surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat. Isi dari kandungan surat Al-Ma'un ini ialah orang yang mendustakan agama. Contoh orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghadir anak yatim, orang yang lalai sholat, dan orang yang melakukan perbuatan riya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari surah Al-Ma'un kita tidak boleh menghadir anak yatim, yaitu kita harus menyayangi anak yatim. Lalu tidak melalaikan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama yang merupakan rukun Islam. Lalu tidak melakukan perbuatan riya. Apabila kita hendak menolong atau melakukan sesuatu kebaikan, hendaklah dengan keikhlasan diri tanpa mengharap pujian atau dilihat orang lain. Mungkin itu saja dari materi kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita akan membahas terkait materi kelompok kedua, yaitu surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan juga Atin. Yang pertama ialah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran yang diturunkan 4 ayat di kota Mekah, maka surah ini disebut dengan surat Makkiyah. Arti surah Al-Ikhlas ini yaitu memurnikan keesaan Allah, yang dimana isi kandungan surat ini mengajarkan kita untuk tidak menyekutukan Allah, karena Allah itu adalah esa, satu, dan tidak ada duanya.
Maka kita sebagai umat Islam haruslah senantiasa hanya meminta pertolongan kepada Allah. Surah Al-Ikhlas ini bernilai 1/3 dari Al-Quran. Dan apabila kita membaca surat Al-Ikhlas ini bersamaan dengan surat An-Nas dan juga Al-Falaq pada waktu sebelum tidur, maka kita akan insya Allah dilindungi sampai dengan bangun tidur. Lalu yang kedua ialah surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat yang diturunkan di kota Mekah, maka disebut juga dengan Makkiyah. Surat An-Nasr ini menjelaskan tentang peristiwa pembebasan kota Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah. Surah An-Nasr ini menjelaskan tentang kita harus percaya karena pertolongan Allah itu nyata dan pertolongan Allah itu pasti datang. Dan Islam pasti akan menang melawan kebatilan dari bangsa Quraisy. Lalu yang ketiga yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar merupakan surat ke-108 dalam Al-Quran yang memiliki 3 ayat dan tergolong dengan surat Makkiyah. Arti dari Al-Kautsar sendiri yaitu artinya adalah nikmat yang banyak. Al-Kautsar merupakan sebuah telaga bagi orang-orang yang berada di surga. Kandungan dari surat Al-Kautsar ini mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah, melakukan sholat, dan juga berkurban. Karena orang yang tidak menghargai nikmat yang telah Allah berikan tidak akan masuk surga dan tidak akan menikmati telaga Al-Kautsar tersebut. Lalu yang keempat yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil merupakan surat ke-105 dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah yang berisi 5 ayat. Surah ini berarti yaitu gajah. Seperti namanya gajah, hal ini karena terkait dengan peristiwa Raja Abraha yang ingin menghancurkan kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Al-Fil ini memiliki arti untuk kita untuk percaya pada pertolongan Allah, karena Allah akan melindungi kita dari orang-orang yang hendak melakukan perbuatan jahat kepada kita. Dan pada tahun gajah ini merupakan tahun kelahiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat kita ambil dari surah Al-Fil ini yaitu apabila kita membacanya, kita insya Allah akan dibentengi dari ancaman musuh yang hendak mengganggu kita. Karena Allah senantiasa melindungi hambanya yang memohon pertolongan hanya kepadanya. Dan yang terakhir yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin yang berarti ialah buah tin. Buah tin ini yaitu buah yang telah ada 4.000 tahun yang biasanya tumbuh di daerah Asia, Eropa, dan Afrika. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Hal yang dapat kita petik dari surat Al-Fil ini yaitu tentang refleksi seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dan diberi kenikmatan dan akan kembali hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, surat ini juga mengandung makna bahwa ini merupakan peringatan dari Allah dan Allah adalah sebaik-baiknya hakim yang paling adil. Karena sejatinya setiap perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini akan diadili pada hari pembalasan kelak. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok 4. Kelompok 2 maksud saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi kelompok ketiga, yaitu surah Al-Mujadilah ayat ke-11, surah Ar-Rahman ayat ke-33, surah An-Nisa ayat ke-8, dan surah An-Nisa ayat ke-146. Yang pertama, surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah merupakan surah yang diturunkan di kota Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Surah ini terdiri dari 22 ayat. Al-Mujadilah artinya adalah
wanita mengajukan gugatan. Surah Al-Mujadilah ayat ke-11 ini menjelaskan tentang Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman, dan juga tentang bagaimana adab kita ketika menghadiri majelis. Contohnya saja yaitu ketika pemimpin majelis meminta kita untuk berdiri, maka hendaklah kita menurutinya agar dapat memberikan tempat kepada orang lain. Hal yang dapat kita petik dari surah ini yaitu tentang bagaimana kita giat dalam belajar, dan juga selain menjadi orang yang berilmu, kita juga bisa memanfaatkan ilmu tersebut kepada orang di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman ayat ke-33. Surah Ar-Rahman merupakan surat Makkiyah. Walaupun ia terdiri dari 78 ayat, surah ini diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Surah ini yaitu surat ke-55 di dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman ini memiliki arti salah satu nama Allah yaitu yang Maha Pemurah. Pada surat Ar-Rahman ayat ke-33 ini menjelaskan tentang jin dan manusia. Apabila mereka mampu, maka Allah mempersilahkan mereka untuk melintasi langit. Namun itu semua atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya segala yang ada di dunia ini, segala makhluk ciptaannya itu atas kehendaknya. Dan juga surah ini menjelaskan tentang segala perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu surah An-Nisa ayat ke-8. Surah An-Nisa terdiri dari 176 ayat, diturunkan di kota Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Isi surat kandungan ini, surat An-Nisa ayat ke-8 ini yaitu Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi, melakukan silaturahmi dan sedekah antar orang yang datang pada saat pembagian harta warisan, yaitu orang tersebut ialah orang miskin, anak yatim piatu, dan juga orang yang bukan termasuk ahli waris. Surat An-Nisa ayat ke-8 ini mengajarkan kita untuk bertutur kata yang baik dan sopan kepada siapa saja, baik itu kepada teman, keluarga, orang miskin, orang fakir miskin, dan orang yang telah berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir yaitu surah An-Nisa ayat ke-146. Surat ini menjelaskan tentang orang munafik yang masih diberikan Allah untuk bertaubat hingga akhir ajalnya. Pada surat An-Nisa ayat 146 ini, kita diajarkan untuk selalu berbuat ikhlas dalam menjalani ibadah dan juga ikhlas dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah itu ialah Sang Maha Pengampun. Jadi apapun kesalahan kita, apabila kita bertaubat, insya Allah Allah pasti akan memaafkan kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi keempat. Materi keempat ini berisi tentang surah Al-Baqarah ayat 153, surah Ali Imran ayat 134, surat Al-Anfal ayat ke-27, dan surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Langsung saja. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini merupakan surat terpanjang di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini menjelaskan banyak sekali kisah-kisah tentang Bani Israel. Bahkan nama Al-Baqarah ini karena adanya perintah untuk menyembelih sapi betina. Adapun surah Al-Baqarah ayat ke-13 ini mengandung penjelasan tentang pentingnya sabar dan sholat agar kita dapat senantiasa selalu berada di dalam kutub kebaikan. Karena apabila kita berada dalam masalah, haruslah kita sebagai umat muslim untuk bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut, dan juga
hanya beribadah, sholat, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu surat Al-Imran ayat ke-134. Surah ini menjelaskan tentang karakter orang yang bertakwa. Adapun karakter orang yang bertakwa ini ada 4. Yang pertama yaitu gemar berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Lalu mampu menahan marah dan mengontrol emosi. Selanjutnya suka memaafkan, dan yang terakhir yaitu suka berbuat kebaikan. Banyak sekali poin-poin penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengimplementasikan ayat Ali Imran ayat ke-134 ini. Lalu yang ketiga yaitu surah Al-Anfal ayat ke-27. Isi kandungan surah ini yaitu terkait dengan larangan berkhianat. Karena kita sebagai umat muslim hendaklah harus menjaga amanat dan tidak berkhianat, apalagi kita mengkhianati Allah dan juga Rasulnya, itu sangat tidak baik. Baik, yang selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Surah Al-Ahqaf ini yaitu surah yang ke-46 termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Pada ayat ini, surah Al-Ahqaf ini sudah dijelaskan pada surat Hamim yaitu As-Sajdah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka. Mereka itulah orang-orang penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Maksud dari ayat ini yaitu semua perilaku amalan kita yang akan membimbing kita kepada surga yang kekal. Maka dari itu hendaklah kita selalu berbuat baik kepada siapapun dalam hal apapun. Oke, sekarang kita akan beranjak kepada materi yang kelima, yaitu surah Al-Zumar ayat ke-53, surah An-Najm ayat ke-39 sampai ke-42, lalu surat Ali Imran ayat ke-159 dan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Al-Zumar ayat ke-53, surah ini diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Surah ini memiliki arti rombongan-rombongan. Ini diambil dari ayat ke-71 dan juga ayat ke-73. Isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53 ini yaitu sikap optimis, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan Allah senantiasa mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi poin penting di sini yaitu bagi kita apabila kita berbuat dosa, jangan takut untuk tidak dimaafkan oleh Allah, karena Allah senantiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu surat An-Najm ayat ke-39 sampai ke-42. Isi kandungan surah ini yaitu manusia mendapatkan pahala dari amal yang ia perbuat, bahkan amal yang tidak dia tanpa usaha dia juga mendapatkan amal tersebut. Lalu pentingnya ikhtiar karena amalan itu berbanding lurus dengan ikhtiar, lalu mendapatkan balasan sempurna dari apa yang kita usahakan, dan kita hanya kembali kepada Allah, dan itu kita ditempatkan di surga atau di neraka itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Apakah selama di dunia kita melakukan banyak perbuatan baik atau banyak melakukan perbuatan buruk. Lalu yang selanjutnya yaitu surat Al-Imran ayat ke-159. Isi kandungan surat ini yaitu lemah lembut merupakan rahmat yang telah Allah berikan. Lalu yang kedua yaitu menjauhi sifat kasar. Yang ketiga seni memaafkan dan demokratis. Yang keempat yaitu tawakal menghadapi hasil musyawarah. Kandungan surat Al-Imran ayat 159 ini dapat kita terapkan dalam lingkungan sehari-hari. Contohnya yaitu ketika musyawarah,
kita melakukan sikap demokrasi, yaitu menerima apa saja hasil mufakat tersebut dengan lapang dada, tidak berbuat kasar dan tidak mengganggu orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Lalu yang terakhir yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Isi kandungan surat ini yaitu manusia itu memiliki satu garis keturunan, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua yaitu prinsip dasar hubungan manusia. Sejatinya manusia itu merupakan satu garis keturunan, yaitu dari Nabi Adam. Lalu mereka beranak pinak, jadi menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka dari itu kita harus saling mengenal antara satu suku dan bangsa yang lain. Lalu yang ketiga yaitu kemuliaan berbanding lurus dengan tawakal. Di sini kita mengambil contoh ketika Rasulullah menggunakan ayat ini untuk membantah sikap diskriminasi. Ya, jadi kita tuh sejatinya itu sama, yaitu sama-sama di mata Allah. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita. Lalu yang terakhir adalah Allah Maha Mengetahui. Karena Allah merupakan pencipta kita, jadi Allah Maha Mengetahui apapun yang kita lakukan di dunia ini. Baiklah, terakhir kita akan membahas materi yang kelima terkait dengan surat Al-Furqan ayat 63, surat Al-Isra ayat 21, surat An-Nahl ayat 114, dan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Surah Al-Anfal ayat 63 memiliki kandungan yaitu ciri-ciri hamba yang maha pengasih, yaitu orang yang apabila berjalan ia rendah hati, tidak sombong, dan tidak menyombongkan hal-hal yang ia miliki. Dan apabila ia bertemu orang-orang yang mencaci makinya, orang-orang yang kasar padanya, ia tidak membalasnya dengan kata-kata kasar. Malahan, ia akan mendoakan orang tersebut dan juga memberikan salam dan memohon keselamatan atas orang tersebut. Sikap ini yaitu sikap yang Rasulullah SAW miliki, yang bagaimana ia menghadapi orang-orang yang belum masuk Islam dan belum paham apa itu Islam. Lalu selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 21. Surah ini menjelaskan tentang perilaku setan, yaitu mereka orang-orang yang suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta. Sifat ini merupakan sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Karena sejatinya setiap harta atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hendaklah untuk kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kita untuk terlalu berfoya-foya, dan mengajarkan kita untuk senantiasa berperilaku hemat dan melakukan perilaku bersedekah antar sesama atau orang yang membutuhkan. Lalu surat An-Nahl ayat ke-114. Surah ini mengajarkan kita untuk memakan makanan yang halal dan senantiasa mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan, karena rezeki ini merupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Makanan yang halal di sini yaitu makanan yang baik dan umum untuk kita makan, tidak haram maksudnya. Tidak haram ini maksudnya yaitu tidak mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah, yaitu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan kita hendaklah mensyukuri makanan tersebut, karena kenikmatan yang Allah berikan itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Lalu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat ke-90 dan 91. Surah ini menjelaskan tentang perintah atau larangan bagi kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tercela seperti meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala. Karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang berasal dari setan.
Perbuatan ini membuat kita jauh dari sesama kita dan bisa-bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apabila kita menjauhi perbuatan-perbuatan seperti berjudi, minum khamr, dan minum-minuman keras, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan membuat kita senantiasa hanya meminta pertolongan kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelima. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.